Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fakhira dari kelas M211 dengan NIM 210407501013. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kata dan pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian kata. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk sebuah makna tertentu. Di dalam tata bahasa, kata merupakan kombinasi morfem atau bagian terkecil dari sebuah kalimat. Kata adalah satuan terkecil yang dapat diartikan dan dapat membentuk frasa, klausa, ataupun kalimat. Adapun ciri-ciri kata adalah yang pertama, terdiri dari beberapa huruf, memiliki makna, memiliki fungsi tertentu dalam tata bahasa, dan dapat dibentuk menjadi frasa, klausa, atau kalimat apabila digabung dengan kata lain. Selanjutnya bentuk kata dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama kata benda. Kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan, seperti kucing, padi, piring. Yang kedua kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuat menjadi lebih spesifik, seperti cantik, rindu, dan dingin. Yang ketiga kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kelas kata yang menyatakan sebuah tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya seperti makan, baca, dan tulis. Kemudian yang keempat itu kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba dan adjektiva yang bukan nomina seperti pagi, besok, dan halaman. Kemudian yang kelima yaitu kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutan dalam sebuah deretan seperti satu, pertama, dan beberapa. Kemudian yang keenam yaitu kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina seperti saya, mereka, dan siapa. Kemudian yang terakhir yaitu kata tugas. Kata tugas atau partikel adalah salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna lesikal seperti sejak, tanpa, itu, pun. Secara garis besar, kata terbentuk dari sebuah ucapan atau tulisan, berasal dari pikiran dan perasaan, dan kemudian digunakan dalam bahasa. Dalam perkembangannya, kata tersebut digunakan secara massal dan dapat dikumpulkan dalam pembendaharaan suatu bahasa. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Pembentukan kata adalah istilah yang dapat merujuk pada proses di mana kata-kata dapat berubah atau penciptaan satuan terkecil dalam bahasa tertentu. Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa di dunia tidak mungkin mempertahankan kemurnian dan kemandiriannya. Bahkan, bahasa Indonesia tergolong bahasa yang tidak murni karena dari awal kelahirannya tidak ada bahasa Indonesia. Istilah bahasa Indonesia baru muncul belakangan. Pemahaman terhadap dinamika pembentukan kata bahasa Indonesia bertolak dari dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang internal. Sudut pandang internal yaitu sudut pandang yang terfokus pada kaidah pembentukan kata yang ada dalam sistem bahasa Indonesia. Yang kedua, sudut pandang eksternal. Sudut pandang eksternal adalah sudut pandang yang menekankan pembentukan kata dari pengaruh bahasa lain, baik asing maupun lokal. Adapun proses pembentukan kata secara internal yang lazim terjadi dalam bahasa Indonesia mencakup yang pertama, afiksasi. Afiksasi sendiri adalah suatu proses pembentukan pada kata yang mengalami pengimbuhan, pembubuhan afiks pada sebuah kata dasar ataupun bentuk dasar, baik itu dari kata dasar tunggal ataupun kompleks. Di dalam proses afiksasi, kita akan menemui prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks. Yang kedua, reduplikasi. Reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Contohnya, sayur mayur, anjing-anjing, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, pemajemukan. Pemajemukan adalah suatu proses pembentukan kata-kata baru dengan menggabungkan dua kata atau lebih. O'Grady dan Dobrovolsky mengatakan bahwa pemajemukan adalah suatu proses yang mencakup penggabungan dua kata untuk menghasilkan suatu kata baru. Yang keempat, pemendekan. Pemendekan atau abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus kata. Yang kelima, derivasi balik. Derivasi balik adalah proses pembentukan kata secara terbalik seperti nanya menjadi tanya. Dari beberapa pembentukan kata ini, tidak semua dianalisis, tetapi hanya dikhususkan pada pembentukan kata yang dinamis atau mengalami pasang surut. Hasil pengkajiannya membuktikan bahwa pembentukan kata dalam bahasa Indonesia senantiasa mengalami dinamika. Kecenderungan dinamika mengarah pada munculnya afiks asing atau afiks bahasa serumpun, penanggalan afiks, munculnya leksikal baru, dan menyusutnya pemakaian kata yang sebelumnya sangat tinggi. Di sisi lain, ada kecenderungan bahwa morfem unik berubah menjadi morfem bebas. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.